Kami dari tim Insya Allah Berkah, Kelompok Studi Ekonomi Islam, Islamic Economic Community, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Meka Ramayanti sebagai Ketua Tim. Saya Dimas Bayu sebagai anggota 1. Saya Umi Nur Fiasani sebagai anggota 2. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami dengan judul Manajemen 3M dalam Pengelolaan Keuangan Masjid. Peran masjid menurut Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan bahwa masjid dapat dioptimalkan sebagai tempat pemberdayaan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Pada data Global Religious Future, penduduk muslim yang ada di Indonesia mencapai 209,12 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2020, penduduk muslim yang ada di Indonesia diperkirakan akan mencapai 299,62 juta jiwa. Di mana perkembangan penduduk muslim yang ada di Indonesia tersebut tentunya berbanding lurus dengan perkembangan masjid yang ada di Indonesia pula. Sejalan dengan perkembangan antara penduduk muslim yang ada di Indonesia dengan masjid-masjid yang ada di Indonesia tersebut tentunya dapat dijadikan sebuah peluang untuk pengoptimalan peran masjid. Salah satunya yaitu tentang pengelolaan keuangan masjid. Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2006 Pasal 6 menyebutkan bahwa BKM ditujukan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masjid, baik dari manajemen, pemeliharaan, serta peningkatan kemakmuran masjid. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bahwa di Indonesia perkembangan masjid dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan jumlah dana kas yang cukup besar. Salah satunya Masjid Taqwa yang ada di Kota Medan yang memiliki dana kas cukup besar. Namun pada faktanya masih banyak masjid yang ada di Indonesia yang menggunakan dana kasnya itu hanya untuk kebutuhan konsumtif saja, seperti pembangunan dan perbaikan masjid lainnya yang terkadang kebutuhannya itu tidak sesuai. Untuk itu, dalam penelitian ini kami menawarkan sebuah solusi, yaitu manajemen 3M dalam pengelolaan keuangan masjid. 3M tersebut yakni meminjamkan dana kepada masyarakat, memanfaatkan halaman masjid, dan memberikan dana masyarakat untuk pemberdayaan umat. Solusi ini kami sajikan dalam regulasi dana produktif dan konsumtif. Berikut regulasinya. Regulasi ini bermula dari masyarakat memberikan infak, sedekah, dan lainnya ke masjid. Lalu masjid akan mengelola secara produktif dan konsumtif. Untuk kegiatan produktif, masjid akan meminjamkan dana kepada masyarakat dan memanfaatkan halaman masjid. Dengan syarat memiliki keinginan berwirausaha, wajib melaporkan laporan keuangan dan melaksanakan usaha tersebut di halaman masjid, yang nantinya kegiatan tersebut akan memperoleh keuntungan. Dan keuntungan tersebut akan kembali ke fase pertama, di mana masyarakat akan memberikan infak, sedekah, dan lainnya ke masjid, dan regulasi tersebut akan berputar. Untuk kegiatan konsumtif, masjid akan memberikan dana masyarakat untuk pemberdayaan umat, seperti dalam konteks pemberian barang yang hilang, membayar zakat, memberi sedekah makan untuk yang berpuasa di hari Senin dan Kamis, dan selesai sholat Jumat. Disinilah pentingnya peran DSN yang harus mengeluarkan fatwa ataupun peraturan mengenai pengelolaan kas masjid yang produktif, yang nantinya mampu mengembangkan perekonomian umat. Karena suatu kebijakan DSN mampu menjadi landasan yang efektif dalam kebijakan untuk kemajuan pengelolaan dana masjid. Di mana pengembangan ekonomi Islam yang terus digencarkan oleh masyarakat Indonesia adalah pengembangan ekonomi dari masjid. Pengembangan ekonomi ini memiliki konsep sistem bagi hasil. Jadi, masjid memberikan peminjaman dana kepada masyarakat yang berada di sekitar masjid. Kemudian, dana tersebut diserahkan kepada masyarakat yang ingin membuka suatu usaha. Secara umum, penyaluran dana masjid dalam pengentasan kemiskinan yang dikelola oleh Dewan Masjid Indonesia ada 3. Yang pertama, Dewan Masjid Indonesia. Yang kedua, Badan Kemakmuran Masjid. Yang ketiga, mustahik atau penerima. Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa selama ini dana yang disalurkan kepada Dewan Masjid Indonesia, namun dalam pendistribusiannya masih ditahan oleh Badan Kemakmuran Masjid dan dikeluarkan hanya untuk kepentingan seperti renovasi bangunan masjid. Dalam pengelolaan dana tersebut,
seharusnya bukan hanya secara konsumtif saja, namun juga dapat dilakukan secara produktif agar dana tersebut bergerak dalam pemberdayaan umat. Setelah menghasilkan profit, dana tersebut bisa disalurkan kembali secara konsumtif kepada mustahik atau penerima dana tersebut berupa pergantian benda masjid yang hilang, kemudian memberi zakat atau sedekah, dan lain sebagainya. Dengan dilakukannya pengelolaan dana seperti inilah yang membuktikan bahwa masjid memiliki kontribusi yang besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Adapun skema yang kami tawarkan dalam karya ilmiah ini ada 5. Yang pertama, Dewan Masjid Indonesia. Yang kedua, Badan Kemakmuran Masjid. Yang ketiga, mustahik atau penerima. Yang keempat, hasil dana masjid produktif. Yang kelima, pengawasan dana masjid produktif. Dari skema tersebut dapat dijelaskan bahwa setelah Dewan Masjid Indonesia membuat peraturan tentang pengelolaan dana masjid secara konsumtif maupun produktif, kemudian peraturan tersebut diserahkan kepada Badan Kemakmuran Masjid yang digunakan sebagai acuan dalam penggunaan dana secara konsumtif dan produktif. Gambar tersebut bukanlah skema 3M, melainkan skema memproduktifkan atau membuat aturan yang harus dipatuhi oleh Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi, hal yang pertama dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia adalah membuat peraturan yang terkait dalam memproduktifkan dana masjid. Setelah peraturan tersebut dibuat dan diserahkan kepada Badan Kemakmuran Masjid yang berada di wilayah Sumatera Utara. Apabila Badan Kemakmuran Masjid ingin memproduktifkan dana mereka, maka peraturan itulah yang dijadikan sebagai acuan dalam memproduktifkan dananya, di mana bukan hanya secara konsumtif saja, namun secara produktif. Dana produktif tersebut akan menghasilkan keuntungan, dan penghasilan inilah yang dinamakan hasil dana usaha. Langkah selanjutnya dapat dilihat dari hasil dana usaha tersebut, di mana dibuatnya pengawasan untuk meminimalisir segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ke depannya. Nah, disinilah letak dana masjid yang produktif yang seharusnya, karena tidak adanya penahanan atas pembagian dana dari lembaga masjid kepada mustahik atau penerima dana. Maka dapat kami simpulkan dari hasil karya tulis ilmiah kami bahwa regulasi manajemen 3M dalam pengelolaan keuangan masjid yang dikeluarkan oleh Badan Kemakmuran Masjid atau BKM, sehingga pengelolaan dana masjid konsumtif dan produktif tepat sasaran pada mustahik, bukan dikelola oleh lembaga keuangan masjid itu sendiri. Dengan adanya proses pengoptimalan regulasi dana masjid produktif dan konsumtif, tentu akan sangat mempermudah proses pengelolaan dana masjid produktif dan konsumtif. Dengan adanya pengelolaan tersebut, maka dapat mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Sekian presentasi dari kami. Anak hebat tidak lupa sarapan, roti gandum diolesi selai. Terima kasih kami ucapkan sudah mendengarkan hingga selesai. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi Urbani bisa!